Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tadi sebelum maghrib saya mendapat kiriman video ceramah Rizik Syihab di Purwakarta. Entah kapan itu, tapi videonya masih, dan beberapa teman juga menyimpan itu. Ada 3 catatan dari video itu. Pertama, tentu saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, termasuk pada Rizik Syihab. Tentu secara personal di mata saya Rizik Syihab orang baik, dan semangat dakwahnya juga baik. Jamaahnya masih tetap baik. Tapi ada 3 catatan yang menurut saya itu bukan tradisi masyarakat Nusantara. Itu bukan tradisi masyarakat asli Indonesia. Atau lebih mudahnya itu bukan tradisi Jawa atau Muslim Jawa. Orang-orang Muslim Jawa itu sekuat apapun ketokohannya, itu sangat mensakralkan istilah kewalian. Apalagi untuk sebutan sosok wali itu betul-betul ketat kriteria zahir batinnya. Tetapi di video itu sebelum Rizik Syihab menyampaikan materi, itu ada sholawatan yang selalu diakhiri dengan Rizik Syihab waliullah. Luar biasa. Menyebut sosok kewalian seseorang yang orangnya ada di situ dan membiarkan, nggak menegur, bukan dalam kerangka tanda sebagai orang yang punya anak perempuan, tapi itu memang betul-betul Rizik Syihab waliullah dalam konteks mitologi yang ingin diciptakan Rizik seiring dengan status imam besar yang tetap melekat pada Rizik Syihab. Kalau itu memiliki naluri Jawa, kita sebut naluri Jawa ya, itu tidak mau disebut di depannya sebuah sebutan istilah wali. Oh, itu sakral, itu wali. Sosok wali itu sosok yang betul-betul bisa dikategorikan terjaga. Istilahnya mahfuz, bukan maksum. Kita nggak boleh menggunakan istilah maksum untuk para orang-orang yang selain Nabi atau orang-orang yang sudah ditegaskan melalui lisan Nabi
betul-betul makom yang sangat sakral bagi masyarakat Jawa itu makom kewalian. Karena memang tradisi ketokohan yang sentralistik, yang fenomenal di masyarakat Jawa itu sosok wali. Habib itu kan istilah antropologis yang dikenal pasca kolonial. Seiring dengan kolonialisme. Tapi itu pun nggak sesakral istilah wali. Bahkan sangat sakralnya terminologi wali bagi masyarakat Jawa. Yai sepuh dulu yang betul-betul hati-hati untuk menyebut sosok itu wali atau tidak. Itu tidak gampang untuk membuat sebutan itu. Tidak semudah yang dipikirkan orang tentang wali dibandingkan dengan menyebut kewalian. Ya, kiai dulu itu ya sebatas husnuzon, anahu sholihun. Dia adalah orang soleh. Tidak berani menyebut dia wali, juga tidak berani menyebut dia tidak wali. Menyebut dia wali kalau tidak menyesatkan masyarakat, menyebut dia tidak wali kalau ia menyakiti Allah. Karena wali-wali Allah itu selalu terjaga oleh Allah dan selalu dalam barisan Allah. Dan siapa yang menyakiti wali itu, maka Allah nyatakan perang. Tapi juga tidak dosa bagi orang yang tidak mengetahui kewalian seseorang. Kalanya orang Jawa itu menggunakan pendekatan husnuzon kepada semua orang. Di tengah keluarga masyarakat Jawa itu diajarkan untuk tidak underestimate, merendahkan orang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu orang yang menjadi pilihan Allah. Terlepas dari kesengajaan, artinya terkait dengan sikap yang tidak sengaja, yang orang lain kecewa atau tersinggung di luar kesengajaan, itu ya tidak apa-apa. Manusia itu tempat lupa dan salah. Sehingga dalam sistem sosial masyarakat Jawa itu untuk saling mengerti, dalam konteks tertentu tanggap, tidak terlalu menanggapi, dan memahami betul namanya manusia ya tetap manusia. Istilahnya itu wong-wong. Ini yang pertama. Sehingga saya hanya merespon tertawa saja. Ada syairan Habib Rizik Syihab walullah, di situ ada Habib Rizik Syihab. Terus yang kedua, memang tidak bisa disalahkan bahwa kita sebagai umat Islam itu punya ikatan. Al-Muslim akhul Muslim. Tapi bukan berarti menafikan yang lainnya itu tidak ada artinya apa-apa. Seperti ikatan kebangsaan, ikatan nasionalisme. Itu sangat berarti. Tapi seolah-olah melalui bahasa yang menurut saya benar bahwa antara orang Muslim itu adalah bersaudara. Tapi bukan berarti menafikan ikatan kebangsaan, ikatan nasionalisme. Dan ini yang tidak banyak diperhatikan orang. Ini sebenarnya yang ingin dicerabut dari pidato itu. Jadi ada indikasi Rizik Syihab itu ingin mencerabut akar nasionalisme masyarakat lewat ceramah dengan pendekatan al-muslim akhul muslim. Itu tidak salah. Tapi coba perhatikan urian tentang bagaimana
upaya Rizik Syihab untuk mencerabut nasionalisme itu dengan pendekatan teks yang memang kita juga akui kebenarannya, orang Muslim adalah saudara sesama orang Muslim. Nah, tapi di situ Rizik Syihab tidak membahas bahwa ada ikatan persaudaraan. Coba diperhatikan dari urian tentang teks al-Muslim akhul Muslim. Tentu kita tidak menolak prinsip ini, karena itu juga bagian daripada prinsip yang sangat penting. Tapi ketika harus mengabaikan sistem ukhuwah yang lain, ini tidak banyak disadari orang. Ini ingin mencerabut akar nasionalisme dengan berkedok pada teks al-Muslim akhul Muslim. Yang tentu teks ini tidak bisa kita salahkan. Ini benar. Nah, harusnya dalam konteks membakar semangat masyarakat yang di situ dia terikat sebagai sesama umat Islam, bagaimana untuk tetap membangun ukhuwah Islamiyah, tapi jangan seolah-olah menghapus ukhuwah yang lain yang juga tidak kalah pentingnya di situ, yaitu ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, atau ukhuwah basyariyah, yang tidak menutup kemungkinan di situ kita juga perlu menjalin persaudaraan dengan antar umat agama dan sesama warga bangsa. Nah, ini terlupakan karena memang indikasi ideologi transnasional itu memang melalui kedok agama dengan teks al-Muslim akhul Muslim berhenti tanpa mengikut sertakan konteks ukhuwah yang sebenarnya menjadi bagian yang penting dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang notabene di sini kita berada di tengah masyarakat yang majemuk, yang beragam, sehingga perlu juga mengedepankan teks keberagaman. Nah, yang agak mengerikan dan miris, prinsip al-Muslim akhul Muslim itu mengarah kepada sentralisasi ketokohan yang memang ingin diarahkan kepada sosok Rizik Syihab ini dengan membius masyarakat, biar masyarakat menjadi satu komando Rizik Syihab. Ini ada nuansa proses ideologisasi, membentuk ideologi imamah yang ingin dibangun oleh Rizik Syihab, yang didukung oleh beberapa jamaah yang fanatik itu. Yang terakhir, dia tidak konsisten Rizik Syihab, ingin membangun al-Muslim akhul Muslim. Tapi di situ ada nuansa-nuansa yang berupa kekerasan verbal yang tanpa mempertimbangkan aspek ketauhidan dan kemanusiaan. Bahasa agama hanya sebagai sebuah simbol dan kedok, tapi nampak sebuah kehendak kuasa yang menggebu-gebu di situ. Tapi ala kulli hal saya ingin menutup
pernyataan saya ini bahwa kewalian itu boleh orang bertingkah aneh dan macam-macam dengan pola kewaliannya masing-masing, kita nggak mau tahu. Karena masing-masing orang memang punya khas. Tapi ada yang tidak boleh ditinggalkan oleh para wali. Karena ini ikon prinsip nubuwah. Apa itu? Yaitu prinsip ketauhidan dan kemanusiaan. Seorang wali itu tentu nggak perlu kita bahas tentang ketauhidan, karena hampir semua orang yang semangat di agama itu prinsip tauhidnya juga kuat dan sudah menjadi standar universal, apalagi dalam konteks agama Islam terkait dengan ketauhidan itu sesuatu yang sangat prinsip, harus terjaga. Tapi banyak dilupakan, yaitu konteks kemanusiaan. Sehingga konteks kemanusiaan itu harus dibangun dengan sistem penghargaan antara sesama umat manusia, baik penghargaan dari perspektif keilmuan maupun penghargaan dari perspektif kesetaraan. Tetapi pidato Rizik Syihab nampak ada nuansa ananiyah yang di sana ingin mengarah pada bagaimana tetap membangun eksistensi kelompok alwinya dan nakut-nakuti dengan seolah-olah sikap kegarangannya itu adalah bagian daripada kewibawaannya dari klan Ba'alwi yang di sana seperti seolah-olah nakut-nakuti siapapun yang sedang mengkritik Ba'alwi. Dan ini memang saya lihat merupakan bentuk rencana, yang saya sebut rencana yang tidak strategis, yang dilakukan oleh Rizik Syihab untuk menjawab tesis Kiai Imad dengan menguatkan totalitas ceramahnya sebagai seolah-olah memiliki power yang akan menggilas siapapun yang mengkritik klan Ba'alwi. Dari sini kita juga tahu dari ceramah awal yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Kiai Imad, saya dan kawan-kawan mengkritik nasab Ba'alwi itu sebenarnya kan sebuah diskursus biasa, tesis biasa. Tapi bagi Ba'alwi memang sesuatu yang sangat penting. Karena nasab bagi Ba'alwi itu seperti agama bagi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa nasab itu kan biasa-biasa aja, nggak begitu sakral. Yang sakral justru perspektif keilmuan dan ketakwaan. Sehingga satu abad agak direndahkan masyarakat Jawa oleh Ba'alwi biasa-biasa aja terkait dengan kenasaban. Beberapa banyak Habib yang seolah-olah tidak mengakui para kiai sebagai dzurriyah atau sebagai cucu dari Wali Songo. Di sisi lain mereka mengagung-agungkan Wali Songo, tapi dalam konteks cucunya tidak diakui itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Tapi biasa-biasa sudah Wali Songo. Adanya respon kan karena akhir-akhir ini didorong oleh banyaknya pernyataan-pernyataan bocil-bocil Habib yang berseliweran yang memang tidak sehat. Dimulai dengan pernyataan seniornya Bahar Smith itu. Maka kemudian ada respon secara meluas. Tapi sebenarnya diskusi sepele nasab itu. Makanya satu abad persepsi Ba'alwi terhadap Dzurriyyah Wali Songo seperti itu seolah-olah menjadi kelas di atas,
itu tidak tidak masalah, tapi kita baru menyaksikan setelah diskursus nasab yang dipantek oleh Kiai Imaduddin Utsman, ternyata nasab bagi Pak Alwi itu seperti agama yang sangat sakral, sehingga ceramah-ceramah Habib Rizik itu bernuansa ingin menguatkan kembali klan Pak Alwi, ras Pak Alwi, Hadramautism yang sekarang ini dalam kritik. Dan memang nggak ada jawaban lain selain unjuk gigi melalui agitasi atau melalui ceramah-ceramah yang provokatif yang dilakukan Rizik Syihab seperti yang sekarang kita saksikan. Itu aja catatan saya. Semoga bermanfaat. Tentu tidak untuk menebar kebencian, tapi untuk mendudukkan persoalan dan meluruskan prinsip kemanusiaan bersama. Bagaimana kita saling mengingatkan bahwa dalam hidup ini penting untuk menjaga prinsip ketauhidan dan kemanusiaan, sehingga hal-hal yang sekiranya muncul arogansi-arogansi yang mulai nampak ke permukaan yang mencederai konsep tauhid dan kemanusiaan harus segera kita bendung dengan cara-cara yang elegan dan penuh manusiawi seperti yang kita lakukan dalam pemaparan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.